Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pustakaan, kita berjumpa lagi dalam acara podcast Perpustakaan bersama saya Dewi Rositasari, Pustakawan Kampus 2. Di episode kali ini kita akan mengupas atau membedah sebuah riset dari salah satu dosen terbaik di UMSIDA. Beliau adalah Ibu Rahma Utami Budiandari STP MP. Nah, di episode kita kali ini riset yang akan kita kupas berjudul Edukasi dan Sosialisasi Keamanan Pangan Keluarga dan Anak di Aisyah daerah Sidoarjo. Baik, kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Agak grogi sebetulnya. Baik Bu, kita langsung saja Bu Rahma. Bisa dijelaskan riset ini berfokus mengenai topik apa gitu? Oke, siap. Terima kasih untuk Perpustakaan UMSIDA atas kesempatannya. Kalau saya dibilang dosen terbaik kayaknya belum Bu, karena masih belajar gitu loh. Cuman ini kemarin sudah dapat penghargaan. Oh iya, rezekinya dari DRPM dapatnya di yang penghargaan terbaik itu. Jadi kalau Bu Dewi tanyanya tentang riset saya ini tentang apa, topik yang kami ambil di artikel ini adalah tentang edukasi terkait tentang keamanan pangan. Keamanan pangannya ini kami fokuskan kepada kader-kader dari Naisyiatul Aisyah, khususnya wilayah Sidoarjo. Gitu. Lalu permasalahan yang hendak dipecahkan dalam riset ini? Oke. Gini Bu, kalau permasalahan yang hendak dipecahkan berarti kan latar belakangnya gitu. Asal muasalnya ini saya dan teman-teman itu kan dari prodinya teknologi pangan. Nah, kalau keamanan pangan bagi teknologi pangan kan sudah biasa Bu. Nah, apalagi yang kasus-kasus di tahun 2001 sampai 2023 itu ada tren bahwasanya di Jawa Timur itu ada 297 kasus keracunan akibat kesalahan di obat dan makanan olahan. Nah, itu yang membuat kami tertarik untuk memberikan edukasi tentang keamanan pangan. Kenapa kok Naisyiah Bu? Kenapa kok Naisyiatul Aisyah Sidoarjo? Karena kan kalau PDNA itu kan didominasi oleh perempuan dan ibu-ibu nggih. Nah, di mana kita tahu ibu-ibu itu kan pilar penting di keluarga, karena kan ibu-ibu yang mempersiapkan makanan untuk keluarga, lalu mengedukasi anak-anak bagaimana jajanan atau makanan yang baik. Kemudian juga apa ya Bu, kalau kita keluar-keluar kan yang milih makan kan ibu-ibu Bu ya. Kalau ibu-ibunya tidak tahu tentang bagaimana keamanan pangan, bagaimana bahan tambahan pangan yang baik, itu ditakutkan nanti sembarangan aja Bu. Jadi anaknya mau jajan apa, oke jajan, yang penting anaknya mau makan, anaknya kenyang. Nah, salah satunya itu, dan nantinya kami memberikan edukasi, khususnya target pertama kami sih kayak perempuan-perempuan di NA itu sendiri, supaya ketika nanti bertransisi dari single ke menjadi ibu itu sudah ada edukasi tentang keamanan pangan dan bahan tambahan pangan yang aman nantinya digunakan di kehidupan sehari-hari, ataupun ketika kita nanti memberikan jajanan atau cemilan ke anak-anak. Gitu asal muasalnya Bu. Terus metode yang digunakan dalam riset ini? Oke, kalau metodenya kemarin pertama kita ngajak diskusi dulu dengan dari kadernya Naisyiah, karena yang saya ajak kan salah satunya Bu Hanun. Nah, saya diskusi dengan Bu Hanun, kira-kira apa topik yang bisa saya ambil Bu. Dan saya lihat sendiri di webnya NA itu berdasarkan diskusi juga ada salah satu agendanya NA itu yang NA tanggap stunting. Kalau stunting kan kemarin kan cukup booming ya Bu, kasusnya, bukan kasus ya, topik-topik itu sering digaungkan. Nah, stunting itu kan salah satu poin yang kalau kita tarik belakangan dari makanannya. Nah, berarti kan harus dari prepare makanannya. Kemudian kalau selain diskusi itu kami menemukan masalah bahwasanya kalau di NA itu kan selain agendanya NA tanggap stunting, ternyata di sana juga ada kumpulan pengusaha Naisyiah. Kalau disebutnya kan APUNA, Asosiasi Pengusaha Naisyiatul Aisyah. Itu kan ibu-ibu juga. Nah, banyak ternyata dominasi usahanya adalah di makanan dan minuman. Nah, otomatis kan itu menjadi salah satu
peluang bagi kami untuk memberikan edukasi tentang keamanan pangan. Kemudian setelah itu kami melakukan edukasi melalui penyuluhan. Jadi kita kumpulkan dalam satu waktu, kita berikan materi tentang keamanan pangan gitu Bu. Dan sebelum penyuluhan itu kami diajak untuk melakukan Zoom meeting atau Google Meet dan menampung kira-kira dari kader NA sendiri insight apa yang dibutuhkan. Jadi materi apa yang dibutuhkan selain memang materi tentang keamanan pangan yang akan kami sampaikan. Ternyata di asosiasi pengusaha ini dari sekian 100% jumlah pengusahanya itu baru kurang dari 10% yang punya legalitas usaha. Sedangkan saat ini kan legalitas usaha kan sesuatu yang sangat penting ya Bu. Ngacu juga ke Permen, kalau peraturan yang terbaru kan seorang wirausaha itu harus punya legalitas untuk usahanya. Lah, dan salah satu requestnya dari Apuna ini adalah diberikan edukasi tentang, pertama tentang keamanan pangan, kemudian yang kedua tentang bagaimana cara untuk mempersiapkan berkas-berkasnya untuk daftar di legalitas gitu Ibu. Lalu hasil utama dari riset ini? Kalau hasil utamanya yang pertama, karena kami kan membawanya tentang keamanan pangan gitu. Berdasarkan kuesioner kami, alhamdulillah ada peningkatan dari yang pertama. Sebelum penyuluhan kami berikan kuesioner itu Apunanya belum memahami. Setelah kami lakukan penyuluhan, alhamdulillah ada peningkatan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan masyarakat atau apunanya juga sangat antusias sekali Ibu. Jadi tidak hanya kamu yang memberikan materi, mereka juga banyak pertanyaan yang diajukan kepada pemateri kami di saat penyuluhan juga. Lalu temuan penting atau menarik dari riset jenengan ini? Kalau temuan pentingnya yang pertama yang tadi itu Bu. Saat kami pertemuan pertama itu kan karena sasarannya kami adalah, kemarin penyuluhan kami adalah kepada pengusaha-pengusaha nasiah, dan ternyata dari 100% baru 10% yang punya legalitas. Maka itu yang jadi temuan utama kami, dan nantinya ini nanti kami berharap bisa kami lanjutkan untuk kegiatan kami ke depannya gitu Ibu. Kemudian yang kedua, dengan adanya keamanan pangan yang kami berikan edukasinya, sosialisasinya kepada perempuan dan kader-kader nasiah, harapan dari kami adalah beliau-beliaunya lebih aware tentang bagaimana makanan yang aman, sehingga nanti bisa memberikan makanan yang aman, sehat, halal juga untuk keluarganya. Ngaten Bu. Kemudian mengapa temuan penting itu penting secara keilmuan teknologi pangan? Kalau kita bahasnya tentang keilmuan teknologi pangan kan berarti kan urusannya ke makanan gitu. Nah, kenapa penting? Karena keamanan pangan itu hubungannya nanti dengan ketika kita mengkonsumsi. Kalau makan itu kan memberikan energi nih Bu. Yang pertama, kemudian yang kedua memberikan kesehatan. Nah, kalau yang kita makan ini asal makan ternyata warnanya merah, kemudian disimpan 2 minggu kok masih tidak ada penyimpangan, berarti kan harus kita curigai ini Bu. Betul memang tidak ada perubahan karakteristik, cuman kan di kesehatan itu juga sekarang tidak kelihatan Bu. Nanti menumpuk jadinya banyak. Kemarin kan kasus-kasus yang ada yang di anak kecil yang sudah kemarin gagal ginjal atau apa. Diabetes karena kan diabetes kan terlalu banyak mengkonsumsi gula. Nah, kalau dari keilmuannya itu, dari kami teknologi pangan ingin memberikan tentang bagaimana penggunaan bahan tambahan pangan yang aman, bahan tambahan pangan dan ingredient food yang aman. Karena kalau dulu kan ada pergeseran nih Bu. Kalau zamannya sekarang, dulu kan micin belum terkenal nih Bu. Paling pakainya gula, garam. Kalau sekarang kan lek masak mboten damel micin nggih, mboten ecol. Nah, sementara kalau penggunaan micin terlalu banyak kan tidak baik untuk kesehatan dalam waktu yang lama. Nah, selain itu kalau dari yang
micin. Kalau tidak, kadang-kadang kita menemukan oknum-oknum penjual yang menggunakan bahan tambahan yang tidak seharusnya. Misalkan ini Bu, kita beli makanan yang warnanya eye catching sekali. Ternyata kita pegang di tangan itu warnanya tidak luntur. Nah, itu kalau di kami itu sudah agak takut, ini pewarna yang dipakai ini pewarna yang aman atau pewarna yang tidak boleh dipakai ya. Karena kalau pewarna yang terlalu ngejreng itu juga ditakutkan yang digunakan bukan yang semestinya. Misalkan pewarna tekstil yang dipakai di makanan biar warnanya menarik. Nah, kalau anak kecil kan lihat makanannya kan dari yang menarik Bu ya. Oh, ini warnanya kok catching sekali. Nah, padahal ternyata oknumnya pakai bahan yang tidak seharusnya dipakai. Kalau itu kan kalau dari orang akademisi mungkin tahu nih Bu. Akademisi tahu, industri tahu. Cuman kalau di ibu-ibu kadang-kadang kan tahu cuman agak nggak apa-apa. Jadi sing penting anaknya kenyang, sing penting anaknya senang, nggak nangis ngaten Ibu. Cuman harapan kami dengan kami memberikan edukasi itu, saya sendiri sebagai ibu juga bisa meng-aware diri saya sendiri dan ibu-ibu yang lain supaya ketika kita memilih makanan itu sehat. Pertamanya kan kenyang, kemudiannya sehat. Kalau yang sekarang kan kebalik Ibu nih. Orang-orang akan suka makan makanan yang sehat dulu. Yang penting baru kenyang. Cuman kan ada beberapa orang yang penting kenyang sih, sehatnya mengko. Nah, itu pertama Bu. Jadi kami ingin memberikan edukasi itu. Kemudian yang kedua, dengan bekal dari ilmu tentang keamanan pangan dan kalau ingredient food dan bahan tambahan pangan kan kami sebutnya BTP nih Bu. Dengan bekal itu nantinya dari rumah, dari ibu-ibu itu sendiri bisa mempersiapkan semacam kayak cemilan, bekal untuk anak-anaknya, bisa dibawa ke sekolah atau kalau kita jalan-jalan bawa sangu kecil-kecilan, jadinya untuk dimakan sekeluarga juga. Dan utamanya itu saya ingin mendukung salah satu agendanya Naisi-A Sidoarjo, yang utama itu yang Naisi-A tanggap stunting Ibu. Nah, kalau stunting itu kan dimulainya dari pola makan yang sehat dulu. Nah, kalau pola makannya sehat berarti kan kita tarik ke belakang lagi kan kita tahu mana bahan makanan yang sehat dan mana bahan tambahan pangan yang aman dan safety untuk digunakan. Gitu. Kalau bonus kelanjutannya mungkin yang tadi Ibu, harapan kami sih bisa mengawal pengusaha-pengusaha ini untuk mendapatkan legalitas supaya nanti bisa mendukung keberlanjutan usahanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jika dikaitkan dengan SDGs, riset ini termasuk kategori yang mana? Kalau SDGs-nya, kalau SDGs yang kami tuju itu yang zero hunger Bu. Jadi mengakhiri kelaparan. Karena dengan kita tahu keamanan pangan, kita bisa prepare makanan yang sehat, nantinya bisa menghindarkan atau mengurangi adanya kemungkinan kelaparan yang ada di, kalau kelaparan kan mungkin sangat ekstrim ya Bu. Cuman SDGs yang kita capai yang itu, yang zero hunger itu Ibu. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa implementasi lanjutan dari riset jenengan ini? Siap. Kalau kelanjutannya seperti yang saya singgung dari tadi Bu, karena kan dari temuan kami ketika kami Google Meet itu tadi, teman-teman Apuna yang sudah istilahnya kan kalau wirausaha kan sudah berjalan Bu, tapi ternyata dari sejumlah itu hanya sekian persen yang baru mendapatkan legalitas. Sementara untuk peraturan yang terbaru itu kan UMKM itu diwajibkan untuk mendapatkan dan memiliki legalitas usaha. Kalau di Umsida kan ada halal center Bu. Nah, itu kan untuk self declare. Nah, target kami ke sana. Cuman kalau self declare kan tergantung kuota dan kawan-kawan Bu. Jadi kami ingin mengawal Apuna ini, Asosiasi Pengusaha Naisi-A Sidoarjo ini, untuk mendapatkan legalitasnya terlebih dahulu. Nantinya dengan sudah mendapatkan legalitas bisa mempermudah untuk beliau-beliaunya untuk mendapatkan self declare atau halal yang dari jalur self declare itu sendiri. Saya kira cukup untuk ini
Pertanyaan sudah saya sudah semuanya. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, siap. Bu Rahma ada beberapa closing statement atau gimana? Mungkin kalau closing kesimpulannya mungkin kami dari, kalau skala kecilnya kan dari Prodi Teknologi Pangan, ingin sedikit memberikan kebermanfaatan dari keilmuan kami tentang pangan dan olahan pangan yang bisa kami sumbangsikan kepada asosiasi atau ortonom. Di sini yang kami di sini yang kami ajak kolaborasi sementara ini baru yang PDNA Sidoarjo, mungkin kedepannya bisa mengajak kolaborasi dengan ortonom lain sehingga keilmuan yang kami miliki bisa memberikan manfaat meskipun sedikit kepada khalayak. Luar biasa sekali. Baik, untuk sobat perpustakaan, jika ingin membaca tentang riset dari Bu Rahma, sobat perpustakaan bisa dilihat di jurnal Sinar Sang Surya gitu ya. Volume 8 nomor 2 Agustus 2024. Baik, kita cukupkan podcast episode kali ini. Terima kasih banyak Bu Rahma sudah berkenan hadir. Kita tunggu riset-riset selanjutnya nggih Bu. Mohon doanya Bu. Sukses selalu. Amin. Sobat perpustakaan, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Saya Dewi Rustasari undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di acara podcast selanjutnya. Keamanan pangan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga, sama-sama.